Hai, welcome back to my vlog. Hello Bel, hai guys, apa kabar sama kalian? Jadi di video kali ini aku dapat kesempatan untuk ngobrol dengan teman aku, Glorin. Dia seorang pengajar, aktivis di dunia pendidikan yang memiliki tips buat kita para parents tentang online school di rumah. Yang aku tahu banyak banget dramanya. Jadi please stay tune, lihat apa tips-tips yang ada di video ini, oke? Bye. Enjoy. Hai Klorin. Hai, Sali. Tadi sebelum kita udah perkenalan ya. Aku seneng banget bisa sama Klorin ngobrol di sini. Sebelumnya kita kenalan dulu, Klorin. Siapakah Klorin itu? Klor, Oke. monggo. Ya. Oke, kenalkan. Nama Klorinda, berdomisili di kota kecil di Surabaya. Sebenarnya agak jauh dari Surabaya Sidoarjo. Oke, itu aja dulu ya. Sama domisili. Ya, jadi Klorin ini teman baik aku mulai zaman sekolah dulu. Dan Klorin sekarang ini seorang praktisi di dunia pendidikan. Jadi profesi Klorin sebenarnya seorang apa nih, Klor? Bisa Edukator dibilang atau guru ya? guru. Seorang guru ya. Jadi kali Iya. ini aku mau pengen ngebahas tentang sekolah online school. Kayak kita semua tahu kondisi sekarang kita di dunia ya, nggak cuma di Indonesia atau kebetulan aku berdomisili di Belanda. Itu kayaknya kita akan selalu open sama dunia online. Ya. Nah, nggak? Mulai dari online school, online shopping, online, semuanya online ya kan? Jadi kayaknya kita sekarang udah hampir 2 tahun ini mulai adjusting sama dunia peronlinean itu. Terus sebelumnya aku pengen tahu sih kayak gimana sih pandemi sekarang di Indonesia tuh sejauh mana sampai saat ini, sekarang ini? Oke, pandemi sejauh ini apalagi tahun baru ini sebenarnya nggak terlalu ketat, malah awalnya itu dari pemerintah maunya ada PSBB, tapi ternyata mungkin dilihat sikon kayaknya sudah nggak terlalu ini ya pandeminya, jadi nggak ada PSBB, jadi liburan itu lebih gampang, jadi nggak ada. Orang sekarang pada liburan ke Bali, kemana lebih bebas gitu. Kalau dulu kan benar-benar ketat ya, cuman sekarang benar-benar bebas. Mungkin karena juga vaksin, karena orang merasa Indonesia sudah divaksin, apalagi anak usia 6 kan juga sudah mulai divaksin di Indonesia. Ya, jadi mereka lebih bebas untuk berlibur gitu. Begitu sih pandemi di Indonesia. Beda sama di Belanda ya, yang mendadak sekarang di lockdown ya. Di lockdown. Sekarang suasananya lagi sepi, kering kerontang. Sepi, ya ampun. Ya kan, sampai tanggal 14 Januari nanti ke depan. Anak juga katanya bakalan juga sekolah bakalan tutup sampai tanggal 11 Januari. Kita masih belum tahu. Ya, kondisinya nggak seberapa menyenangkan sih sebenarnya karena di lockdown ya. Cuman kalau sekolah itu kayak gimana itu, Klor, di Indonesia? Apa sekolah itu udah 100% online atau sekolah masih tatap muka? Udah tatap muka atau masih online atau udah tatap muka sekarang di sana? Oke. Di beberapa kota ada yang sudah tatap muka, seperti di Solo itu sudah tatap muka, bahkan dari TK itu sudah tatap muka. Tapi kalau di beberapa kota besar malah kayak yang di Surabaya, Jakarta itu masih sedikit yang tatap muka, dan lebih seringnya itu SD negeri itu yang mereka berani untuk tatap muka. Tapi kalau swasta karena kembali sekolah memberikan kepada orang tua, mereka mau anaknya online atau tatap muka, dan
hampir 80% orang tua masih menginginkan anaknya online, jadi belajar dari rumah. Oh, boleh tahu itu kenapa itu Ya, kok kebalikan ya? Kebalikan. iya, iya. Justru kalau di Belanda ini apa kisahnya ya selama masa Mm-mm, online ini untuk dunia mm-mm. sekolah. Kalau di Belanda ini pada awal-awal itu sekolah tutup semua waktu lockdown pertama tahun kemarin ya. Ya, Karena waktu itu kayaknya kita masih kaget gitu ya sama situasi yang baru, jadi sekolah tutup. Tapi mm-mm, setelah berjalannya waktu, pemerintah itu kayak sadar gitu ya, kalau mm-mm. sekolah tutup, ini dampaknya terlalu besar buat perkembangan edukasi anak Anak. sendiri, Mm-mm, sama mm-mm, perkembangan kehidupan sosial, mental segala macam, mm-mm. dampaknya yang berentetan gitu, Klor. Dan Ya. terbukti tahun lalu itu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, itu anak generasi yang kemarin SD 1 tahun itu Mm-mm. mengalami penurunan drastis, Oh, ketinggalan drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini Belanda punya budget ekstra untuk sekolah untuk mengejar kekurangan yang kemarin. Jadi oke. kalau ada lockdown untuk usia anak sekolah dasar sampai 12 Mm-mm, tahun itu mm-mm. diutamakan open duluan, harus masuk duluan. Jadi Oke. karena ya selain sisi ketertinggalan pendidikan itu, ketertinggalan Mm-mm, yang harus mm-mm, dikejar itu, juga sisi mm-mm, ekonomi kalau di sini karena orang tua itu di sini kebanyakan mm-mm. kerja ya, jadi anak Ya, itu ya. harus ditaruh di penitipan anak atau di Oke. sekolah. Kan. Ya. Kalau semuanya online di rumah, mereka work online, work from Mm-mm, home, anak juga di rumah, itu mm-mm. biaya dikeluarin itu terlalu besar Betul, gitu betul. untuk Ya, ya. ekonominya mandek gitu, nggak jalan Mm-mm, mm-mm, dengan baik gitu. mm-mm. Orang tuanya nggak bisa kerja, terus anaknya juga di rumah kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu Belanda lebih yang SD ini diduluin dulu Mm-mm. gitu, masuk dulu. Ya, ya. Jadi malah kebalik ya, di sini orang tua malah pengen anaknya sekolah, malah Masuk ke sekolah. sekolah. Kalau di sana malah orang tuanya nggak mau anaknya sekolah Iya, ya. iya. Jadi eh, kalau dari pemerintah itu dari kelas yang terbesar. Jadi let's say kuliah, SMA, SMP baru terakhir itu di bawahnya itu karena mereka melihat karena namanya anak-anak ya, mungkin apalagi TK atau apa yang mereka rentan untuk protokol, mungkin bisa aja disuruh mamanya pakai masker, iya mah pakai masker, tapi namanya anak di bawah umur ya kan, Iya. main ya mungkin akan bakal ngelepas masker atau mungkin bisa tukeran minum. Makanya kenapa orang tua lebih menginginkan anak-anak untuk online. Oh berarti Heeh. alasan medis kesehatan itu nomor satu. Betul, betul. Lebih sangat-sangat diperhatikan ya di sana ya. Iya, iya. Oke, kalau perbandingannya lagi kalau di sini untuk anak-anak itu lebih ringan sebenarnya di sini. Hmm. Jadi anak itu kita tuh masih sangat takut untuk memberikan anak tuh vaksinasi gitu. Di sini masih Oke. yang orang tua jarang ada yang mau untuk ke anaknya yang Oh, di bawah usia 12 tahun dapat iya, iya, iya. ya. Vaksin. Mm-mm, mm-mm. Masih masih sangat-sangat kayak yang dewasa aja mereka masih ada yang nggak mau divaksin, apalagi kita Uh-uh. sesuatu ke anak di usia Oke. yang di bawah Mm-mm, umur gitu mm-mm. ya, yang masa depannya masih panjang, mereka mikirnya ada Benar-benar. sesuatu yang akan dimasukin ke badan kita yang natural, nah itu Iya, iya. mereka takut dan mereka di sini Mm-mm. percaya karena uh, virus itu katanya untuk usia anak nggak terlalu berat impaknya. Mm-mm. Jadi Ya. mereka lebih membebaskan anak untuk bergerak sebenarnya. Jadi Oke, oke. anak usia di bawah 10 tahun nggak perlu pakai masker kalau kemana-mana. Mm-mm. Mm-mm. Terus anak diwajibkan untuk keluar bersama, Oh, masih dianjurkan untuk bebas ya, seperti dunia anak-anak ya. Mm-mm, harus mm-mm, anak itu mm-mm. sebisa mungkin uh, bergerak di luar Iya, 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 iya. kayak kayak Mm-mm. seperti itu karena mereka sangat percaya apa sih imunitas tubuh kita itu datang Betul, secara betul. natural gitu. Jadi Iya, anak iya. dianjurkan pakai
vitamin, obat-obatan apa segala macam itu enggak, yang penting makan makanan sehat terus bergeraklah Betul. di luar gitu. Cuman kenapa jadinya anak ini nggak boleh sekolah? Kenapa sekolah ditutup? Ya. Karena anak ini nanti kita di sini percaya anak ini bisa membawa virus untuk orang lain itu. Oke. Itu yang di Oke. main di situ. Untuk mengenai diri anak itu sendiri, anak itu bakalan kita tahu bagaimana, itu nomor keberapa gitu loh. Kira-kira Ya, 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 sama ya. itu loh, Klor. Untuk menyebarkan ke orang lainnya itu yang lebih mereka pikirkan di sini, yang lebih jadi concern pemerintah di sini itu penyebarannya itu sendiri. Jadi itu ternyata beda ya antara di pikirnya ya. Iya, iya. Atau mungkin ini Vel, sempat kan yang setelah Idul Fitri itu kan di Indonesia tuh kan yang terkena COVID itu banyak anak-anak. Iya. Itu mungkin juga kenapa sekarang juga marak anak-anak usia 6 sampai 11 itu dianjurkan untuk vaksin dan orang tua sangat antusias gitu, apalagi di sekolah gitu langsung misalnya ada pemerintah ngomong itu langsung tanya, "Miss, kapan ini kita sekolah kita akan ada vaksin?" Jadi kalau di sekolah sudah, kebetulan di sekolah yang tempatku ngajar ini sudah ada jalan vaksin pertama, Vel. Untuk kelas 4, 6 itu mereka sudah dapat vaksin COVID yang pertama. Wow. Tinggal nanti akan ada kloter berikutnya untuk kelas 1, 2 yang belum aja, yang akan tahun depan akan vaksin COVID. Di sini masih belum ada. Belum ya? Belum. Oke. Di atas 12 tahun udah mulai, tapi di bawah masih belum ada sih sebenarnya, ya belum ada vaksin anak di bawah umur 12 tahun kayaknya. Dan kalau aku disuruh milih, aku juga masih mikir-mikir ya kayaknya harus divaksin atau enggak gitu ya. Jadi terus selanjutnya, Klor, gimana itu kan situasinya udah tahu seperti ini, anak di rumah sekolah online gitu ya. Itu gimana itu struggle yang kalian hadapin di sana dengan adanya sekolah online itu seperti apa gitu, Klor? Oke. Struggle-nya sebenarnya dari sisi orang tua juga. Kalau misalnya bertemu itu mereka mengharapkan ingin pandemi ini segera berakhir dan ingin membawa anak mereka sebenarnya ke sekolah. Karena sekali lagi waktu anak-anak mengikuti online, mereka tidak sepenuhnya akan online, maksudnya mengikuti pelajaran dengan baik. Pasti mereka bisa dengan satu sisi mereka akan buka YouTube, mereka membuka game, dan ada sisi lainnya mereka tidak mandiri karena mereka merasa ini aku di rumah, aku terserah, ini aku mau makan, aku mau belajar sambil makan, terserah aku karena aku berada di rumah gitu. Jadi sebenarnya itu sangat struggle dan banyak sebenarnya kayak misalnya tugas, sebenarnya dari sekolah itu sudah sangat memberikan proyek yang tidak terlalu sulit, tinggal mereka mengerjakan proyek dan selesai. Mereka maksudnya mendapat nilai gitu ya, dalam tanda kutip mereka sudah menyelesaikan akademiknya, tetapi yaitu masih ada anak-anak yang nanti dulu deh, atau yang ngerjain mamanya ini. Misalnya let's say tes gitu ya, yang ngerjain di sebelahnya itu ada guru lesnya, ada orang tuanya yang akan memberikan jawabannya. Jadi enggak ini ya, enggak totally 100%, sorry Vel, koneksiku. Enggak 100% anaknya. Ya salah satunya koneksi juga, pasti sudah tahu misalnya ngeblank atau apa, Miss nggak apa-apa Miss. Sudah Pak. Oke, itu sih struggle-nya. Nah terus gimana kalau aku ngalamin, aku sekarang kan juga masih online school nih, mendadak online school lagi ya, dari yang happy 1 tahun nggak ada online school, sekarang balik lagi, kayaknya kita bakal bolak-balik. Iya. Open ditutup lagi, buka lagi, tutup lagi, online lagi, sekolah lagi. Dan sekarang kebetulan kita lagi online school lagi ya di sini. Jadi yang aku alamin itu terkadang ya, yang aku sadarin itu anak
anak ini di rumah seperti kayak yang Klorin tadi bilang, dia itu merasa beda ya situasi Iya, sekolah sama situasi rumah ya, walaupun kita betul, betul. se se se-struck apapun itu, misalnya di Mm-mm. pojok ini tempat kamu kerja gitu ya. Tapi Mm-mm. masih ada di celahnya dia itu Betul. yang nggak merasa kalau dia itu ada di sekolah kayak yang benar-benar belajar gitu loh, Klor. Dan Ya. satu lagi yang aku sadarin itu nggak ada sosok gurunya. Jadi seorang Mm-mm. mamanya yang ini yang menggantikan jadi posisi seorang guru itu kadang-kadang bisa jadi berantem, Klor. Ya, Bisa jadi ya, musuh di rumah gitu loh. Nah, ya. itu kehilangan ternyata seorang mama atau kalau di sini bilang tuh opas ya, atau pengasuh misalnya gitu, Mm-mm. yang Mm-mm. membantu anak belajar ini nggak bisa menggantikan posisi guru gitu. Guru, benar. Walaupun Mm-mm. gurunya itu ada sebenarnya di layar, tapi di Betul. sekeliling dia ini nggak ada gurunya, ritmenya dia Nggak kerja bisa. Mm-mm. itu Nggak bisa menjangkau. ya, Nge-reach itu loh. Iya. itunya jadi susah. Itu gimana Heeh. itu Klor, kira-kira Klor? Iya, itu memang struggle. Menghadapi Struggle. menyiasatinya kayak Nah, gimana itu Klor? ya, sebenarnya ya curhat itu maksudnya kita maksudnya sebagai seorang guru melihat misalnya layar ini banyak anak di sini ada Iya, misalnya let's say 15 anak gitu. Oke, open kamera ya. Tapi bisa dihitung jari anak mana yang benar-benar fokus sama anak-anak yang benar tidak fokus. Jadi misalnya lagi nerangin gini, misalnya pancing aja sedikit apa kasih pertanyaan gini. Ya pasti yang biasanya jawab anak-anak misalnya 3 anak. Ya ini yang 3 ini yang on, maksudnya mereka ada di situ. ya. Tapi yang lain akan bertanya, Miss, ini disuruh apa? Miss, ini ngapain? Nah, itu kan berarti mereka nggak ada waktu itu. Iya, Padahal hadir. mereka on cam. Heeh, heeh. Akan Oh, ada pertanyaan yang sama. Bahkan misalnya let's say anak A sudah bertanya, akan ada anak lain yang bertanya hal yang sama. Itu bisa berkali-kali. Jadi dalam 1 jam, let's say 1 jam pelajaran itu banyak diskusi yang anak yang nggak yang kurang paham ini akan banyak makan waktu di situ. oh, oke. Jadi ada gapnya ya, ada yang missing missing pointnya Iya, waktu lain itu ya, itu iya terjadi gitu ya. betul, Dan betul. itu sebenarnya hal kayak gitu terjadi nggak di kelas? Atau terjadi Sebenarnya tapi lebih lebih sedikit daripada yang secara online gitu, Klor? sebenarnya lebih kalau kalau ini kan kita cuman face to face-nya layar. Jadi kita tuh nggak bisa yang kayak istilahnya tuh datang. Kalau di kelas kan kita bisa datengin anak itu, kita bisa Ya, jelasin enak gitu kan. Cuman kalau ini kita mau layar gimana? Ini layar cuman satu dengan anak segitu banyaknya kita bener kalau nggak bisa terlalu banyak menjangkau anak yang kurang. Jadi memang take time-nya ya. banyak di situ. Mengulangi lagi tuh itu Betul, nggak. harus ngulangin lagi. Nah, itu gimana? Ini kayaknya terjadi di usia anak sekolah dasar ya. Dan Betul, kita masih sekolah harus dasar. apa namanya ngemong gitulah istilahnya, Ya, ya, ya. menggandeng gitu Mm-mm, ya. Nah itu mm-mm, kalau ada anak kita misalnya join kelas itu ternyata anak mm-mm, kita itu nggak mm-mm, termasuk anak yang aktif tiga tadi itu, mm-mm, yang mm-mm, anak kita yang kurang aktif lah istilahnya. Nah itu uh-uh. apakah seorang guru itu tahu kalau kita ini kurang, kalau ada poin-poin yang anak kita tuh missing gitu, atau sebagai orang tua kita harus standby Mm-mm. sama anak itu, apa anak Oke. usia SD itu ya sekitar Mm-mm, aku mm-mm, bilang mm-mm. kalau usia kelas 1 kelas 2 mungkin aku nggak tahu, itu mungkin Ya. mungkin harus pendampingan, tapi untuk Mm-mm, usia kelas 3 sampai kelas 6 apakah anak ini bisa mm-mm, dilepas secara mandiri mengikuti kelas online atau mm-mm. butuh pendampingan orang tua sepanjang kelas itu berjalan? Jelas. Mm-mm. Sebenarnya dari usia 3 itu sudah bisa belajar mandiri karena setiap tugas yang diberikan itu sebenarnya sudah apa ya semua instruksi itu sudah sangat jelas bahkan guru pun ada memberikan contoh proyek-proyeknya seperti apa dan
kan menggunakan Google Classroom juga. Jadi semua informasi, semua tugas itu ada di Google Classroom dan sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya anak tuh bisa mandiri sebenarnya, bisa mandiri. Cuman kembali lagi ada pasti anak-anak yang masih bahkan kelas 4 pun itu ada 1-2 anak itu yang yaitu semuanya itu sama mamanya. Jadi pasti akan ada suara-suara yang ini loh, gini loh. Jadi masih atau bahkan mamanya yang tanya, Miss, ini gimana kan ya, Miss? Jadi mamanya yang tanya. Jadi itu kelas 4 itu terjadi. Kelas 4 masih ada seperti itu. Tapi sebenarnya mayoritas anak-anak sudah mandiri semua. Saya bilang kembali lagi ya, maksudnya kita juga ngomongkan ke parents, ini sudah maksudnya anak ini sebenarnya sudah bisa mandiri. Jadi sebenarnya tergantung dari parentsnya sendiri ya, mau ngelepas atau enggak, mau bikin anak ini mandiri atau enggak. Sebenarnya kan itu that's the point gitu kan, mau bikin anak ini mandiri. Cuman masih ada parents yang, aduh sayang nih anakku nih kalau misalnya project ini cuma dapat 60, aduh sayang banget, ya udah aku bantuin dia supaya dapat 100 misalnya kayak gitu projectnya. Oke. Jadi dari kacamata seorang guru gitu ya, Rin, sebenarnya lebih baik orang tua itu mendampingin atau kita melatih anak kita untuk bertanggung jawab, mandiri, menyelesaikan tugasnya walaupun mungkin pada akhirnya nilainya kurang gitu. Lebih better yang mana ini? Yang better yang membiarkan anaknya mandiri. Itu kan karena sekali lagi ini sekolah, maksudnya meskipun sekolah online, tapi itu kan untuk anak, maksudnya untuk kamu, maksudnya kalau misalnya aku bilang itu untuk kembali ke kamu sendiri, bukan mama yang dapat nilai, bukan mama yang ngerjain project, tetapi bagaimana kamu, ini projectmu, kamu bisa enggak, untuk apalagi nanti kalau misalnya let's say sudah akademi selesai, kamu akan naik ke higher level, apakah kamu mampu ke higher level. Nah itu kalau dari kacamata seorang guru, kembali lagi orang tua harus membuat anaknya mandiri gitu, karena itu tanggung jawab seorang anak, mau itu entah sekolah online, mau sekolah onsite, maksudnya tatap muka, tetap itu tanggung jawab anak. Ya, karena waktu mereka berada di dalam gedung tatap muka secara fisik, mereka otomatis lepas dari naungan orang tuanya, menjadi dirinya sendiri ya, mengikuti proses pembelajaran itu jadi pribadinya dia sendiri tanpa bantuan orang di sekitarnya gitu ya. Dia benar-benar pure blend sama teman-teman di kelasnya, dan pelajaran yang harus dihadapin gitu ya. Jadi berarti apakah dengan kayak online school ini ada bias nilai, Klor, nantinya, Klor? Bias penilaian guru terhadap anak untuk rapot ke jenjang itu ada terjadi kayak bias gitu nggak, Klor? Iya, karena nilai ini itu benar ini gitu. Pokoknya kan maksudnya misalnya nih maksudnya udah keluar nih nilai project-projectnya, tapi sebagai seorang guru pasti akan kelihatan mana anak yang benar-benar itu nilainya dia atau itu nilainya mamanya. Kan bisa dilihat dari sehari-harinya deh, let's say sehari-harinya dia yang dia benar-benar misalnya ditanyain ini misalnya, Annabelle coba dong share screen projectnya Annabelle misalnya ya. Kalau misalnya anak itu sendiri, oke Miss, aku share screen langsung kelihatan. Nah, ini berarti anaknya mandiri. Tapi kalau misalnya panggil anak yang lain nih, misalnya Klorin, coba share screen. Masih nih. Belum dah. Ya, gimana Miss? Ya disuruh apa loh? Dari tadi Miss Klorin misalnya Miss ini udah ngomong, udah ngajarin kok nggak ngerjain. Nah, itu kan sudah kelihatan anak yang mana yang mandiri dan yang belum. Jadi pasti ada bias nilai antara itu nilainya atau nilai orang tua. Oke, ternyata lucu juga ya. Ini aku baru ketemu ternyata ya juga ya. Karena kadang-kadang jujur aja sebagai orang tua aku juga gatel gitu terkadang ya. Dia udah bikin tuh. Annabelle kebetulan juga online school, dia dapat project, dapat tugas, dan kita ngelihatnya salah nih. Kita pengen ikut gitu benerin gitu. Iya.
balik lagi pengennya dinilai yang bagus gitu kan, pengen Iya, membantu anak kita untuk benar. dapat nilai yang lebih tinggi gitu ya. Mhm, Tapi mhm. di satu sisi ada minus poinnya ya, 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 untuk perkembangan anak itu sendiri gitu betul. ya. Iya, Oke, mhm, mhm. itu nanti bisa jadi pertimbangan buat kita para orang tua ya, apakah kita Betul. benar-benar menuntun anak kita Mhm. atau, melepas anak Melepas kita ya. seperti, yang apa, seharusnya dia bebas di sekolah itu. Mhm, mhm. Terus tentang selama ini, selama masa pandemi yang, kayak gini, online school ini, kayak Mhm. tadi aku cerita kalau di Belanda itu, orang pemerintah dunia pendidikan itu sangat Mhm, menyadari kita belajar dari tahun lalu, kita mengalami mhm. kemerosotan yang luar biasa gitu, Klor. Ya. Eee, kalau Klorin sebagai, seorang guru, apakah Klorin merasakan hal yang sama di sana? Dibandingkan Kalau anak ya, angkatan mereka di tahun-tahun berikutnya gitu? ya. Kalau boleh jujur, iya ada kemerosotan karena, satu mereka mungkin ini kan apalagi sekolah ya, mungkin beberapa sekolah mengadakan tes, maksudnya untuk mengerti sejauh mana. Tetapi beberapa sekolah supaya karena sebenarnya online sendiri itu kan sudah cukup berat buat anak-anak. Kenapa? Makanya beberapa sekolah itu mempertimbangkan tidak ada tes, tetapi anak-anak akan mengerjakan project. Kalau project mereka all done, so ya bisa naik ke higher level. Jadi kenapa beberapa sekolah mengadakan tes atau enggak. Tapi kalau secara jujur akan ada kemerosotan ya, karena sekali lagi total anak-anak yang ikut online tidak sepenuhnya mereka yang mengerjakan. Tuh, Ya, akan ada ya bias orang-orang tadi di sekitar iya. emaknya ternyata ya. Oke. Nah, itu tadi kita kan selama ini jadi beberapa menit ini kita ngobrol tentang Mm-mm. masalah akademis ya. Oke Nah, ya. kalau perkembangan, mental mereka gimana itu, Klor? Apakah Ya. ada pergeseran atau, Mm-mm. perubahan yang Klorin lihat gitu ya dari kacamata seorang Ya, guru ya. gitu, perubahan perilakunya mereka, Mm-mm. gimana? Perubahan ya. Ya, ya. Mhm. Kalau dari perubahan perilaku ya kelihatan, apalagi barusan kemarin itu kan ada skulptur anak-anak yang eh, apa mau ikutan skulptur akan ada acara di sekolah. Nah itu lucunya itu mereka ketemu teman itu yang sing diem nggak ada, wey hey hey yang nggak gitu tapi benar-benar diem yang kayak baru kenal padahal sudah 2 tahun bersama. Jadi aku sampai loh ini loh temen mau satu kelas kenapa kok kayak patung semuanya diem semua gitu. Jadi itu yang aku lihat anak-anak jadi kayak bingung gitu mau memulai ngomongan dari mana gitu karena sudah kebiasaan screen kan nggak pernah ketemu sudah 2 tahun nggak pernah ketemu jadi untuk sosialisasi dingin, jadi kayak merasa orang baru yang harus memulai perkenalan dulu, padahal itu sudah teman 2 tahun gitu. Nah, itu Itu sih mereka yang, selama di screen gitu ya, selama heeh, yang heeh. sama gitu ya, mereka Mm-mm. berinteraksi nggak itu sebenarnya? Interaksi, Heeh, bahkan mereka after after pelajaran ya, after online itu mereka bahkan punya grup sendiri nih. Oh, aku mau main, kita main game bareng yuk, game online. Jadi Brawl misalnya, berapa orang sudah janjian. Mereka tetap say hi, tapi masih kan on screen semua. iya iya. Yang mereka nggak benar-benar ketemu langsung gitu. Itu yang aku rasa maksudnya kok jadi dingin, jadi bingung gitu ketemu bahkan Quincy pun ketemu temennya kemarin mereka baru vaksin apa-apa yang lain gitu, Iya. bengong gitu. Kok Mmm, nggak say hi Queen? Itu temenmu loh. Jadi kayak bingung loh mau ngomong apa itu mereka bingung. Padahal kalau sehari-hari ya nyapa, halo, cerita gitu, iya, ngobrol. Tapi begitu ketemu mereka blank. bingung, blank. Oh, oke. Apakah di sana mereka anak-anak nggak boleh main sama-sama, Klor? Atau Tergantung orang tuanya sih. oke. Heeh. Kalau di sini, perkembangan sosial anak itu sangat penting. Mm-mm, mm-mm.
di sini. Dan aku percaya itu juga gitu ya. Karena Ya, ya. menurut aku, kemarin pada waktu awal-awal lockdown, itu di Mhm, Belanda itu bener-bener ketat. Kita jalan di mhm. luar aja dibatasin cuman 3 orang atau 2 orang gitu, di ruang Mhm. terbuka, di luar, di parek gitu, Ya, ya. di Mhm. taman itu kalau lebih dari 3 orang atau 4 orang lupa aku itu ditangkap Mhm. ini, kena 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 Oh, fine ya, ya. gitu, kena Mhm, denda. mhm, mhm, Nah, mhm. waktu waktu, yang lockdown yang paling keras itu awal-awal itu pun, anak dianjurkan untuk keluar, untuk bermain di luar. Jadi kita nggak berani untuk karena orang di sini terbiasa anaknya melakukan kayak playdate. Di sana Ya, enggak? Ada kan? ada, heeh, heeh, Nah, di sini playdate. Mhm, orang-orang tuh terbiasa dengan playdate pulang sekolah, kita main di rumah mhm. A, kita main di rumah B, Betul, gantian gitu heeh. rolling. Ya, ya. Jadi kita karena kita waktu itu lockdown-nya berat, kita playdate-nya di luar. Jadi kita itu Hmm. sengaja, menyiapkan waktu untuk mengajak anak kita keluar ketemu temennya gitu, bersosialisasi. Mhm, Karena mhm. ya itu tadi, karena dunia anak itu kan kayaknya kepalanya Betul. itu luas banget gitu ya. Jadi Ya. mereka itu punya emosi, punya, keinginan itu kayaknya luas banget gitu ya. Jadi Mhm, harus mhm. disalurkan gitu, salurannya ya Mhm. mainan, kalau di sini kan Betul. gitu. Nah, Mhm. itu kita sampai ngebela-belain gitu, Klor, keluar gitu. Untuk anak itu bisa main gitu, dan apakah di sana itu, anak nggak boleh bermain atau, Mhm, anak mhm, jarang berkumpul gitu ya? Atau mhm. seperti apa itu kalau di Indo ya? Kembali lagi sih ke orang Kan tuanya tua ya? masing-masing, heeh. Mau bolehin anaknya main apa enggak, karena beberapa misalnya anak-anak nih yang online aku tanya, misalnya kan rumahnya deketan, ada yang rumahnya deketan, "Kalian masih main nggak di rumah si A?" Oh iya, ada yang iya, misalnya weekend gitu mereka janjian main. Oh, berarti good dong, mereka masih ada sosialisasi, tapi beberapa ada yang benar-benar enggak main gitu. Jadi benar-benar semuanya dilakukan di rumah atau kalau enggak ya cuman, sama keluarganya aja keluar mungkin pas weekend, Iya. tapi ya jarang untuk misalnya sosialisasi ke sesama umur gitu ya, anak tuh kayak ya jarang gitu. Kalau menurutmu tuh kayak Mhm. gimana itu, Klor, sebagai seorang, gitu, seorang ibu dan seorang Iya, iya, iya. ya, mmm, Mhm, penting nggak sih sebenarnya kita itu, membiarkan anak kita untuk, bersosialisasi gitu, mhm. di luar screen? Iya, 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 iya. Sebenarnya aku setuju maksudnya dengan, apa ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang benar-benar itu kan berarti sangat mengerti anak. Oh, Ya, memang dunianya anak itu sangat perlu mereka main. Aku ya, juga maksudnya sebagai mama, aku bukan tipe anak, "Nggak boleh Queen, nggak boleh, pokoknya ada temen, main aja." Pokoknya apalagi di sini ada tetangga-tetangga, udah main aja. Maksudnya supaya juga mereka akan belajar dari bermain kan mereka juga belajar ya, misalnya bertengkar, itu ya, mereka gimana sih supaya kalau mmm, supaya temennya gitu ya, kan. Nah, jadi mhm. mereka belajar aja. Jadi sebenarnya sosialisasi memang sangat penting. Iya Heeh. ya, itu aku kayak Ya. tadi kamu cerita kalau, mereka satu kelas tapi ketemu kayak saling dingin, nggak kenal itu, Heeh. sangat sangat kayak sayang ya sebenarnya ya. Iya, iya. Sebenarnya Mhm, kalau mhm. mereka itu bisa ketemu, bersosialisasi sebenarnya bener bener kayak Klorin tadi bilang, dengan mereka main sama-sama itu, selain imajinasi mereka itu tumbuh bersama gitu ya, misalnya mereka Mhm. role play, mereka Iya, bisa iya. berimajinasi Heeh. apa, membangun sesuatu, Iya. Mhm. merasakan, berantem itu penyelesaiannya gimana ya kan, keselnya ngerasain, perkembangan emosi ya itu kayaknya ya, Iya, Klor. iya. Mereka berantem, Mhm, mereka mhm. merasakan, "Oh ini aku nggak suka, mana aku Mhm. yang suka, mana aku yang nggak suka," terus gimana menghadapinya, gimana menyelesaikan, crash mereka, itu kan semua itu kayaknya proses belajar bersosialisasi. Iya, Takutnya kalau begini terus, itu anak jadi asosial, Klor. Maksudnya, betul. nggak bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar dia Iya, selain iya. di kringnya dia, Mhm, padahal mhm. nanti ketika usia mereka bertambah, mereka harus nyemplung ke Iya. dunia yang Mhm, luas betul, gitu. betul. Mhm, mhm. Dan itu yang sangat dipentingin sama pemerintah Belanda kayaknya. Mhm.
Bahkan di sini ya, kalau aku boleh cerita ya, Mm-mm. di dekat rumahku sini itu ada satu tempat, itu tempat main itu namanya Head Launcher, itu kayak Hmm. playground, tapi ini untuk anak usia SD gitu ya, usia Ya. umur 8 tahun atau Hmm. 8 tahun ke atas. Mereka cuma menyediakan kayu, kayu, terus sama space gitu. Ini untuk anak-anak cowok, cewek juga boleh, terserah. Mereka datang, mereka bawa peralatan sendiri itu. Hmm. Aku apa segala macam itu, pakai sepatu khusus. Mereka datang ke situ, itu selalu open, kapan aja bisa masuk. Oh, Jadi anak-anak iya. itu bisa membangun kayak rumah-rumahan Iya, sendiri, iya, iya. real gitu, Mm-mm, dari mm-mm, mm-mm. kayu-kayu yang nggak pakai itu, yang bekas-bekas gitu. Jadi Oh, mereka itu dari kecil diajarin untuk membangun tuh dari konstruksi yang sangat-sangat sederhana dari yang paling basic bawah ya. gitu. Jadi Heeh, mereka kerjasama sama temennya, oh bangun, heeh. ada yang bentuknya bisa mereka bikin kayak boat, ada yang bikin kayak boat, Oh. ada yang bikin kayak rumah kecil Mm-mm, gitu. mm-mm, Dan itu mm-mm. benar-benar berdiri. Jadi setelah apa tuh namanya? Setelah mereka bangun tuh agak reot-reot, nanti ada Mm-mm, petugasnya yang mengecek apakah ini aman untuk anak masuk ke sini untuk mm-mm. uh, dibuat tempat bermain gitu. Jadi setelah mereka anak kecil ini bikin, jadi ada orang gede yang kerja di situ, petugasnya memastikan kalau bangunan yang dibikin anak ini tuh aman gitu. Jadi kita boleh Oh. benar-benar main dengan Mm-mm, mm-mm. konstruksi yang mereka bikin sendiri gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu bukan Oh, mainan anak-anak sebenarnya, bukan mainan yang kita beli di toko mainan. Jadi dari kayu-kayu bekas yang nggak dipakai terus benar pakai pakai. pakai Oh. kayu, pakai. Mm-mm, Jadi mm-mm. mereka benar-benar ya begitu di sini ya. Maksudnya lebih apa sih namanya? Menghargai dunia anak itu lebih menjunjung tinggi Iya, gitu. iya. Tapi keren loh. Bakal jadi Kapan ya? Aku jadi, mungkin bisa wow, dilihat keren loh. dari sono ya kan. Jadi kita share ya kan. Makanya sangat-sangat Heeh. disayangkan ya kalau sampai anak ini nggak bisa bersosialisasi dengan temennya ya seharusnya ya. Ya, Jadi dari pertemanan itu sebenarnya mereka bisa membangun sesuatu ya benar, benar, dari benar. hubungan itu Ya, dengan teman-teman sekolahnya itu. itu kan karena sebenarnya basic mereka nanti pun kalau mereka besar kan mereka akan bekerja juga enggak based on teori, tapi ya sosialisasi mereka ketemu Ya. orang, Dan juga mereka jadi tahu tipe orang ini. ya, dan lucunya juga kalau kita perhatiin, kalau anak lagi main, kadang-kadang mereka itu bernegosiasi loh sama lain. Gimana aku bisa bikin dia nurutin apa yang aku mau. Iya, Itu juga pelajaran kan ya, iya. ya kan? Oh, aku nggak mau main ini sebenarnya. Gimana aku bisa meyakinkan dia biar dia bisa ikut mainan yang aku pengen Heeh. gitu kan? Iya, iya, Ya iya. banyak pelajaran yang juga terdampak ya kalau begini ya, miss Benar, gitu ya benar. gara-gara online Mm-mm. school yang anak-anak nggak bisa berkumpul. Walaupun at least kalau mereka nggak bisa play date di rumah, kalau sekolah itu Mm-mm. bisa sekolah secara fisik, mereka masih ada waktu untuk main, waktu istirahat Main di ya. sekolah ya kan. Heeh, heeh, Jadi heeh. waktu-waktu itu Mm-mm. jadi juga hilang gitu akhirnya ya kalau dengan Mm-mm. online school yang ada sekarang ya. Iya, Kalau iya. boleh tahu sekarang ini berapa persen Klor, berapa ini sekolah fisik sama online di sana kalau kayak di Surabaya Um, gitu? Kayak misalnya bis- fisiknya 60%, mm-mm, mm-mm. online berapa persen gitu? Bisa dibilang 60-40, 60 online, 40 tatap muka. Oh jadi 40 hanya untuk ini ya, Mm-mm. biar anget gitu ya Iya, hubungan iya. Mm-mm, mm-mm. sosialnya ya? Iya, Oke, ternyata ada dampaknya juga ya. iya. Terus, Sangat berdampak. ya, terus kira-kira ini tips-tipsnya apa ini, Klor? Kalau boleh dibagi nih, buat anak-anak dulu deh, buat anak-anak dulu. Buat anak-anak dulu. Oke, buat anak-anak yang apalagi yang online ya. Ya, Yang online coba deh kerjain misalnya maksudnya belajar mandiri, maksudnya bertanggung jawab pada diri kalian karena ya kalau kalian belajar dari sekarang maksudnya belajar bertanggung jawab eh,
kalian yang akan mendapat benefit, keuntungannya nanti akan kalian dapetin. Mungkin sekarang kalian belum paham apa sih tanggung jawab apa atau keuntungan apa yang aku dapetin sekarang, tapi nanti kalau kalian udah gede akan tahu, oh ternyata tanggung jawab yang dimaksud tuh ini gitu. Gitu, tanggung jawab. untuk anak itu sendiri ya. Tapi kalau Ya, dari sisi parents, dari sisi tips-tips parents, apa ini yang bisa kita petik nih, Bu Guru nih? uh-uh, Karena ini para parents uh-uh, kadang-kadang pusing ya kan di rumah ngikutin dianya salah, maksudnya uh-uh, mendampingin juga nggak benar juga ya kayaknya ya. uh-uh, Terus, uh-uh. bagaimana nih biar mereka ini bisa kayak tadi bisa menimbulkan apa sih namanya tanggung jawab, motivasi itu tipsnya apa Mm-mm. tuh kira-kira itu biar Buat lulus lah online school di rumah. mm-mm. Buat para mama-mama, saya pun juga seorang mama. Jadi ya relakanlah, maksudnya anak kita belajar. Jadi meskipun nggak harus perfect nilainya, Ya, tapi itulah nilai yang mereka dapat, yaitu yang maksudnya em, itu yang mereka dapat. At least mereka bisa belajar sendiri. Jadi kita nggak harus rela dalam tanda kutip kita harus merelakan anak kita. Ada harga yang dibayarkan. Kita mau anak kita tanggung jawab, kita pun harus merelakan mereka mengerjakan sendiri. Itu meskipun nilainya nggak 100% yang tidak kita harapkan, tapi dengan merelakan anak kita mandiri, anak kita pun juga akan mereka akan merasa percaya, oh my mom trust, percaya sama aku juga harus berani bertanggung jawab. Akhirnya mereka, oke, aku akan make my mom happy. ya. Gitu. Oh, memberikan ini ya, kayaknya itu memberikan pengertian ke anak kita ya, Ya. kayak trust, oke, aku percaya sama kamu, kamu bisa Ya, menyelesaikan. Berikan apa sih belajar melepas ya itu ya. pas ya, ya. Nah, untuk menciptakan situasi yang kondusif di rumah itu kayak gimana? Kalau kadang-kadang orang tua itu kan sibuk ya, apalagi kalau Betul. dua orang tua, dua pihak mama papa mesti kerja juga. Ya, iya, iya. Ya, gimana itu untuk maksudnya eh, bukan mengawasi ya, untuk mendampingi yang bagaimana kita tuh harus mendampingin anak kita gitu. Melepas tapi nggak melepas banget Iya, iya. ya. Itu kayak gimana itu, Klor? Ya, mulut ini jangan capek-capek, mulutnya jangan capek-capek berbusa, maksudnya yang tetap ngingetin, tapi jangan sampai yang bikin anak tuh jadi mungkin telinganya jangan sampai, aduh mama aku ngomong apa, cuman kita let's say memberikan sekali lagi pengertian, dengan kasih pengertian ke anak, itu anak akan lebih masuk ya, maksudnya lebih mereka akan nangkep daripada yang jangan ini ya, jangan ini, jangan pakai kata mungkin jangan atau kita terlalu banyak menuntut bla 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 bla, itu kan mereka terdengar menuntut. Kalau terdengar menuntut, anak-anak tidak akan termotivasi. Tetapi kalau kita memberikan pengertian, sekali lagi kita mungkin dengan cerita atau mungkin ya pengertian yang baik, mereka akan lebih masuk gitu. Itu Oh, sih. nah, Akan lebih paham gitu. Oh, yang dimaksud mamaku seperti ini. Jadi akan oke, aku belajar untuk mandiri nih. Aku mau belajar untuk mungkin let's say 2 jam aku duduk untuk fokus gitu. oh, berarti benar-benar memberikan pengertian ke anak Ya. bagaimana kita harus menjalani tugas kita gitu ya. Betul, iya, iya. Tanggung jawabnya seperti apa, Ya, kita harus melaksanakannya tanpa menyetir, betul. ini anak harus kemana. Betul. Oh, Iya. oke. Ya kayak layangan ya, ditarik-tarik dikit gitu ya. Oke. Nah sekarang ini karena kemarin itu aku dapat, terima kasih banget sama Klorin, aku dapat kesempatan untuk join jadi salah satu bagian di perayaan Natal di sekolah Klorin. Iya, iya. Nah itu aku menemukan anak-anak itu ternyata banyak banget apa itu namanya ide-idenya, kepingin taunya juga banyak banget, dan apa itu namanya banyak cerita yang pengen mereka kayak ceritakan gitu loh, kayak
apa yang mereka punya di rumah mereka pengen ceritakan gitu waktu kita ketemu secara online, dan itu aku sangat kayak amazed gitu ya. Karena mereka itu dengan keterbatasan yang ada sekarang harus on screen, mereka itu masih punya banyak hal yang pengen mereka share gitu ya. Terkadang aku sadarin itu kayak aku sebagai orang tua, kadang aku tuh nggak punya waktu gitu, Klor. Untuk kadang-kadang tuh lagi masak gitu ya. Ya. Terus mama ini gitu kan. Kadang-kadang konsentrasi tuh nggak bisa dipecah atau lagi ngerjain kerjaan yang mesti di toko ya. Itu waktu anak ngobrol itu kayaknya hilang gitu. Dan aku tuh sering dengar anakku bilang whatever. Whatever. Dia pergi. Dan itu aku kayak kehilangan, apa Bel? Aku tanya lagi ke dia kan, apa Bel gitu kan. Dan dia udah lewat gitu kan. Nah, itu tuh yang aku tangkap itu kadang-kadang itu sangat sayang sekali terkadang ya, kayak kita tuh nggak bisa catching the moment gitu loh. Dan apa sih kayak kalau aku cerita sekarang sama nanti itu beda lagi ininya, feelingnya, kisahnya itu beda lagi. Nah, itu kayaknya terjadi di dunia peronlinean ini juga kayaknya ya. Waktu aku ngobrol di apa tuh namanya di Zoom waktu itu ternyata banyak banget anak-anak yang punya ide-ide gitu, Klor. Kayak apa tuh namanya, ada banyak cerita yang di kepala mereka pengen share, dan aku nggak tahu apakah mereka juga bisa meluapkan itu atau enggak sebenarnya. Nah, di situ aku punya ide, aku bikin jurnal. Nah, sebenarnya jurnal ini kayak buku diary ya. Sebenarnya bukan buku diary juga, kayak buku diary yang emang aku bikin secara template, punya isinya yang di dalamnya itu yang memberikan motivasi, memberikan ruang buat mereka untuk memotivasi mereka, memberikan ruang buat mereka untuk memiliki goal-goal yang mereka pengen capai, untuk menceritakan apa yang ada di benak mereka gitu. Nah, menurut Klorin, apakah adanya kayak sesuatu fasilitas buat mereka untuk menuangkan emosinya di rumah itu, untuk menuangkan apa yang ada di benak mereka, apa yang ada di ide-ide mereka itu, apakah sebuah fasilitas itu dibutuhkan untuk itu, Klor? Pastinya perlu ya. Ini belajar di rumah, apakah mereka itu membutuhkan sesuatu, Wanda, untuk menuangkan emosinya mereka, karena dia seharian di rumah, kayak kalau bilang kayaknya hubungan sosial dengan teman-temannya juga berkurang. Nah, apakah mereka membutuhkan sesuatu hal yang apa tuh namanya, bisa memfasilitasi mereka untuk menuangkan emosinya kayak gitu, Klor? Pasti ya mereka butuh itu, mencurahkan mungkin unek-uneknya, apa yang ada di pikirannya, idenya, itu mereka butuh. Ya, yang Feli bilang itu jurnal, let's say diary ya, zaman kita dulu diary. Nggak harus bagus-bagus banget. Dari mungkin secari kertas gitu. Kalau misalnya kayak yang Feli bikin itu, nanti mungkin Feli bisa ini ya share jurnalnya. Mungkin dengan kasih pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger mereka, itu mereka akan menuangkan. Saya mungkin bisa berupa gambar juga kan, nggak harus semuanya tulisan. Saya dengan gambaran apa yang mereka rasakan atau mereka sedang melakukan apa, itu kan kita bisa sebagai orang tua lihat, oh ternyata anakku ini suka ini nih dari gambaran itu kan, atau dengan tulisan itu perlu deh untuk jurnalin, untuk meluangkan unek-unek feelingnya. Catching the moment. Nah, aku bikin jurnal ini kebetulan. Tada! Nah,
It's a dream planner. Jadi aku sengaja bikin ini. Kayaknya ini tepat untuk memulai awal tahun. Aku sengaja bikin ini untuk ini dream planner ini untuk bulan Januari. Jadi aku bikin. Wow. Lucu. Ya, ini agak besar. Jadi aku ntar bikin, aku bakalan bikin dalam format yang lebih kecil. Jadi di jurnal ini aku merasa anak-anak itu butuh kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kita itu kurang bisa memahami emosi mereka secara verbal. Kadang pun mereka belum tentu bisa 100% menuangkan apa maunya secara verbal ya, malu, tetap atau apa gitu ya. Nah, itu pun yang membuat kadang-kadang karena kita online school kayak situasi seperti ini di rumah, emosi akademis antara emak dan anak, antara ibu dan anak di rumah ya udah pada begitu ya, ini anak kagak nyambung nih ya kepalanya kalau dia. Nah, itu kadang-kadang membuat emosi orang tua dan anak itu agak renggang gitu. Kadang-kadang anak akhirnya mau mencurahkan perasaannya, aku lagi kesel, aku pengen ini tapi aku nggak dapet, aku pengen ini tapi nggak bisa keluar gitu, Klor. Jadi akhirnya hubungan bisa agak-agak renggang antara orang tua dan anak. Dan aku kira untuk anak seusia SD itu harusnya tingkat ke privasinya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kita ingin mendekatkan, membangun hubungan emosional dengan anak. Jadi aku yakin sebuah jurnal ini bisa jadi sebuah kayak jembatan lah antara ibu dan anak. Selain ini bisa menjadi kayak fasilitas buat anak kita untuk menuangkan emosinya. Jurnal ini bisa jadi kayak jembatan hubungan emosional ibu dan anak, karena kita bisa membuat ini bersama-sama, kayak kita melihat anak kita, dia bisa bikin ini, dia bisa ngasih tahu kita gitu juga ya, isinya itu seperti apa. Jadi di jurnal ini, Klor, aku bikin itu kayak my dream journal itu kayak cita-cita seperti apa mau ngapain, aku pengen ini my dream list. Wah, listnya banyak ya. Ya banyak mereka banget. pasti mereka banyak nulis. Ya, dan dia bisa gambar juga di sini. Mereka picture dirinya seperti apa ke depan. Let's plan. Wow. Di bagian ini mereka bisa belajar tentang disiplin, itu menjadi lebih organized. Kita lepas, mereka planning sendiri 1 bulan mereka mau ngapain, pelajaran di sekolah apa kira-kira, terus activity-nya mereka mau ngapain, mungkin mereka punya kegiatan ekstra di luar atau tulis juga appointment sama teman buat playing date misalnya, ya kan? Nah, di sini mereka daily planner-nya setiap hari. Mereka mau ngapain setiap harinya, hari ini aku pengen belajar apa, aku tulis seperti itu. Dan setiap akhir hari mereka bisa tulis di sini my daily reflection. Jadi hari ini aku ngapain aja, apa yang ini yang paling penting sih sebenarnya, aku benar. Apa yang perasaan aku hari ini seperti apa gitu kan, dan review. Aku ajak anak untuk mereview apa yang going wrong hari ini, apa yang sebenarnya kurang bagus hari ini, dan apa yang harus aku lakuin untuk to be better tomorrow. Not to myself. Jadi dengan jurnal ini anak lebih mengenal dirinya sendiri gitu, Klor. Lebih memahami, oh aku maunya seperti ini, aku orangnya seperti ini, dan ini aku kasih kayak emoji gini, emoji gunting ya, gunting, dan mereka tempel emosinya hari ini mereka apa gitu ya. It's really fun sebenarnya, itu seneng banget ya, karena Anabel juga excited banget buat ngisi jurnal ini gitu ya. Dan aku nggak sabar pengen tahu hasilnya seperti apa gitu ya, karena aku juga pengen tahu dia emosinya kayak gimana. Terus weekly mood tracker, dia moodnya kayak gimana.
Dan semua isi jurnal ini bisa di print, aku di blog aku put semuanya di situ. Dan kalian bisa print di sana secara cuma-cuma, terserah kalian. Dan kalian bisa share ke anak kalian. Dan kalau ketika anak kita mengisi semua ini, kita sebagai orang tua, biarkan anak itu menulis apapun yang pengen tulis gitu. Jadi don't judge, jangan jangan itu nggak bagus gitu ya. Itu karena membatasi kreativitas mereka juga, membatasi emosinya juga. Dan ketika kamu mengerem, itu kamu nggak tahu itu emosi anakmu tuh sebenarnya apa yang pengen mereka utarakan ke kita gitu. Kadang-kadang anak itu agak malu mau menuliskan buku diary ya. Kalau kita bilang dulu buku diary ya, Klor, karena perasaan kita dari tanggal ini aku banget gitu. Kan dulu kan kayak gitu kan. Nah, mungkin kayaknya sekarang udah banyak diary online, tapi karena aku berusaha membatasi dengan screen, dengan adanya template seperti ini, kita bisa bersama-sama dengan anak kita atau membiarkan anak kita untuk mulai belajar menulis drafting terlepas dari screen, dan mereka bisa mengeksplor dirinya jauh lebih lagi gitu ya, via tulisan. Dan gak cuman itu, kalian bisa ini loh, dihias gitu. Nanti bisa kalian jurnalnya. Jadi semoga aja jurnal ini bisa membantu gitu ya, bisa menjadi salah satu alternatif buat para ibu mengenal anak. Ini udah pada mau habis. Ya, tapi thank you loh Vel, sudah dibikinin jurnal, karena kan ada parents yang ini ya, males nih bikin gituan. Karena ini tinggal di download. Ya, please download. Terus, ya, karena ini semuanya ada. Sebenarnya ini cuman jurnal ini itu kayak pemancing gitu ya, Klor. Yang membuat nantinya dia akan terbiasa dan dia akan membuat formatnya sendiri, mau anaknya seperti apa. Tapi untuk awal-awal kita harus memberikan pancingan kepada mereka, karena untuk menulis pertanyaannya apa, kadang-kadang kita pun mau nulis apa gitu ya. Aku bingung gitu ya, aku suruh refleksi tentang diriku, tentang hari-hariku, aku apa yang mau aku tulis, aku nggak tahu. Dan dengan template ini, dengan dream planner ini, itu semuanya udah ada pertanyaan di situ yang very easy buat anak-anak. Kamu maunya apa hari ini, kalian mau ngapain, kayak gitu. Dan bahasa Inggris yang sangat-sangat gampang, ya kan? Jadi aku kira ini cocok banget untuk anak usia SD. Dan aku membuat ini untuk selain juga bisa jadi kayak refleksi buat anak kita setelah seharian capek sekolah online atau aktivitas dengan screen. Terserah mereka mau tulis hari ini atau tulis besok. Mereka bisa menuangkan kapanpun mereka ingin menuangkan apa yang di kepala mereka, ide-ide mereka seperti apa. Dan juga mengajarkan mereka untuk lebih terorganisasi gitu hidupnya. Betul. Iya. Kayaknya itu yang mereka kayak lost ini loh. Agak sedikit hilang ya, karena ada sekolah. Kalau kita ingat dulu SD kita di sekolah itu udah di tembok sekolah itu banyak aja itu jadwal. Ya benar. Hari ini piket, jangan kita piket siapa hari ini, jam ini apa, ini gitu kan. Betul. Orang settingin dia untuk schedule, untuk jadwal, gurunya yang settingin buat dia. Nah, dengan adanya template jurnal ini, mereka bisa belajar untuk mempersiapkan dirinya sendiri gitu, sesuai dengan jadwalnya gitu. Ya, aku harap ini jurnal bisa
bisa membantu buat Bantu. semuanya, buat anak-anak kita dan buat orang tua. Oke, nice Val. Please di download ya, Klor. Pasti. Share ke teman-teman semua yang Mm-mm. punya anak-anak seusia anak sekolah dasar. Ya. Semoga kita bisa sama-sama menulis, mengisi jurnal itu. Mm-mm. Karena di jurnal ini ada levelnya, ada tahapnya gitu loh. Goalnya apa, review lagi, diulang lagi apa yang salah, harus diperbarui lagi ke depan seperti apa. Entar pada end of the month itu akan ada review seluruh satu bulan ini aku ngapain gitu. Dan itu benar-benar membuat anak itu aware, hadir, yang kayak tadi kalau nggak hadir di ini ya, di meet ini dia nggak hadir. Nah ini kita bikin anak itu benar-benar alert gitu, hadir. Selama 1 bulan ini aku ngapain aja, apa yang udah raih 1 bulan ini. Gitu. Dan itu poin dari jurnal aku, dan kalian semua bisa download, nanti aku taruh di linknya di blog aku. Dan aku sangat excited sama ini sih, dunia peremaan gitu kan. Dan aku ada ide gimana kalau kita bikin jurnal ini sama-sama gitu kan. Lebih fun gitu kalau kita nemuin emak-emak yang lain, ibu-ibu yang lain yang sama-sama kita lihat anak kita antusias nggak untuk menulis, mengisi jurnal itu kayak gitu. Mungkin nanti juga mama-mama boleh tag di IG-nya Feli kali ya, yang udah ngisi, yang udah di-download. Waktu lagi kerja ini, artis misalnya lagi ngasih tahu nih, nih boleh dicepret kasih IG-nya. Biar aku semangat bikin untuk jurnal untuk bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya. Jadi ya Klor, aku thank you banget sama waktu Klorin di sini. Sekarang jam berapa di sana? Udah jam 10 malam ya? Iya, hampir jam 10. Oh my God. Thank you banget Klor buat waktunya. Dan aku tadi ngobrol, aku bisa ambil poinnya. Jadi kalau masa online school itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ini kita masih dalam pandemi, kita akan selalu terbuka akan kemungkinan kita balik lagi online school atau di sekolah fisik lagi. Tapi salah satu hal yang harus kita tanamkan ke anak kita itu tadi seperti Klorin bilang adalah kemandirian dan tanggung jawab. Sebagai orang tua sebisa mungkin kita memberikan kepercayaan ke anak dan menanamkan kemandirian ke anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya, karena itu juga buat masa depan dia sendiri ya. Untuk membangun karakter dia juga ya. Nggak selalu dituntun dengan orang tuanya ya, karena berpengaruh juga sama nilai yang bias itu tadi yang kita ngobrol ya. Dan sebisa mungkin memberikan kesempatan anak kita untuk bersosialisasi dengan teman-temannya ya, karena tadi terjadi kemerosotan perilaku ya, perubahan perilaku ya, yang sebenarnya itu sangat disayangkan ya untuk usia anak ya, yang ditakutin jadi asosial, kaget dengan yang mereka harus berpapasan masuk dalam lingkungan orang itu ya. Itu bisa jadi sebuah concern juga sih sebenarnya. Oke, Klorin, thank you buat waktunya. Jadi kabar aku upload video ini, terus aku upload juga settingan the dream planner ini. Please isi sama Quincy, me on the Instagram, okay? Pasti. Oke deh, Klor, thank you so much. Sama-sama. Selamat tahun baru juga ya. Ya. Kita mulai planner ini tahun depan, oke? Iya benar. Pas ya. Oke. Thank you, Klorin. Time. Bye. Thank you.